semuanya. Sore. Baiklah, untuk seminar kita kali ini yang berjudul Merangsang Jiwa Sastra Anak Sejak Dini melalui pembelajaran kontekstual yang akan dibawakan oleh Ibu Maria Sartika SPD. Untuk Ibu Maria Sartika SPD dipersilakan untuk masuk ke dalam audiens. Tepuk tangannya buat Ibu Sartika. Sebelum mulai pemateriannya, akan saya bacakan profil dari Ibu Sartika, yaitu beliau bernama Maria Sartika, berasal dari Manggarai, yang sedang atau dahulunya menempuh kuliah di IKIP Budi Utomo Malang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan saya berikan ke Ibu Sartika. Dipersilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan semuanya? Sudah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah membacakan biodata saya itu tadi. Biodata saya untuk email semua, nanti akan hubungi saya kalau ada yang mau meminta ataupun materi akan saya bawakan nanti belum atau mau di-copy. Langsung saja tentang materi yang akan saya jelaskan hari ini, yaitu tentang merangsang jiwa sastra anak sejak dini melalui pembelajaran kontekstual. Yang pertama yang perlu kita ketahui, apa fungsi sastra bagi anak? Nah, di sini saya akan jelaskan fungsi sastra bagi anak itu. Yang pertama, memberi kesenangan, kegembiraan, kenikmatan kepada anak-anak. Jadi di sini fungsi sastra khusus kita spesifikkan saja. Fungsi sastra di sini yaitu tentang sastra yang membicarakan tentang kehidupan anak-anak. Jika anak-anak membaca tentang karya sastra yang bercerita tentang kehidupan anak-anak, di situ mereka akan merasa senang dan gembira serta memberikan kenikmatan kepada anak-anak setelah mereka membaca atau memahami isi dari karya yang mereka bacakan, contohnya puisi ataupun cerpen maupun dongeng ataupun fabel tentang para binatang. Soalnya anak-anak kecil itu suka yang tentang kehidupan binatang-binatang ataupun puisi yang menyangkut tentang kehidupan anak-anak. Berikutnya yang kedua itu mengembangkan imajinasi anak-anak dan membantu mereka mempertimbangkan dan memikirkan alam, insan, pengalaman atau gagasan dengan berbagai cara. Nah, itu fungsi yang kedua, yaitu mengembangkan imajinasi. Anak-anak kecil itu suka mencari sesuatu dan menghayal-hayalkan sesuatu jika mereka itu mendapatkan sesuatu yang baru. Itu di situ tuh mereka itu mengimajinasikan tentang sesuatu. Kemudian memikirkan kehidupan alam sekitarnya serta insan yang terdapat dalam lingkungan sekitar yang mereka ketemui. Seperti itu. Yang ketiga itu memberikan pengalaman aneh yang seolah-olah dialami sendiri oleh sang anak. Contohnya saja, mereka berbicara membaca tentang fabel. Fabel itu kan tentang kehidupan para binatang. Di situ jika anak-anak membaca tentang kehidupan para binatang, di situ ada sejak pengalaman yang didapat yang kalau kita sebagai orang tua itu merasa hal itu aneh, tetapi bagi anak-anak itu merupakan suatu panutan bagi mereka agar bisa mengembangkan daya pikir mereka menuju sesuatu pengalaman yang lebih konkret lagi, seperti itu. Yang berikutnya, sastra dapat mengembangkan wawasan anak menjadi perilaku insani. Ya, seperti di poin ketiga tadi. Berikutnya, menyajikan serta memperkenalkan kesemestaan pengalaman atau universalia pengalaman kepada anak. Jadi, apabila
apabila anak-anak itu sering dibiasakan dengan membaca karya sastra anak sejak dini, maka secara tidak langsung mereka bisa mengetahui pengalaman-pengalaman yang terjadi di alam semesta, atau secara umum yang terjadi di alam semesta yang mereka dapatkan ketika mereka membaca karya sastra tersebut. Berikutnya, daya rangsang psikologi sastra anak. Berdasarkan Henry Guntur Tarigan pada tahun 1994 menggambarkan tentang teori dari James Pearce tentang teori psikologi yang dapat digunakan untuk memahami pengaruh sastra anak pada kejiwaannya. Menurut Tarigan yang diambil dari teorinya James Pearce, bahwa karya psikolog Swiss ini memancarkan cahaya terang pada pemahaman kita pada perkembangan intelektual anak-anak. Jadi, daya rangsang psikologi anak itu apabila dia saat membaca karya-karya sastra dapat membawa perkembangan tentang intelektual atau pengetahuan anak-anak. Berikut. Next. Fungsi psikolog tentang daya pikir atau daya rangsang anak-anak itu apabila membaca karya sastra. Yang pertama itu untuk mempengaruhi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif di sini maksudnya itu memengaruhi intelektual anak-anak atau daya pikir anak-anak, dan menunjang pola pikir anak-anak atau penalaran anak-anak saat dia membaca karya sastra. Dan saya ambil contoh di sini, apabila kita mau merangsang daya pikir anak-anak, pertama-tama dahulu jangan dulu langsung memberikan teori, tetapi kita bawa dulu atau kita mengeksplor dulu pengetahuan anak-anak, yaitu dengan cara jika kita di dalam lingkungan sekolah, mungkin hal pertama yang kita lakukan yaitu jangan terlalu jauh mencari contoh yang bisa dijadikan sebagai panutan buat anak-anak agar dia bisa mengeksplor pengetahuannya. Mungkin yang pertama-tama yang perlu kita lakukan yaitu bawa mereka ke lingkungan luar, kemudian kita menyuruh mereka mengamati sesuatu, kemudian menyuruh mereka mengamati, lalu mendeskripsikan hal-hal atau menulis hal-hal yang mereka ketemui saat mereka melakukan observasi seperti itu untuk merangsang daya pikir mereka, kemudian mengekspor pengetahuan anak-anak seperti itu. Yang kedua yaitu dapat memberi perkembangan kepribadian. Kepribadian seorang anak akan jelas terlihat pada saat dia mencoba memperoleh kemampuan untuk mengekspresikan emosinya, mengekspresikan empatinya terhadap orang lain, dan mengembangkan perasaannya mengenai harga diri dan jati diri. Jadi salah satu fungsi juga di sini yaitu membantu kepribadian anak. Jadi jika anak-anak kita terbiasa dengan membaca karya sastra atau menyuruh mereka untuk mencari karya sastra yang bernilai yang dapat mempengaruhi moral mereka, yang dapat meningkatkan nilai moral mereka, yaitu dapat mempengaruhi kepribadian, meningkatkan kepribadian mereka itu untuk mengarah menjadi anak-anak yang mampu untuk bersaing. Di situ fungsi yang kedua dari karya sastra anak. Berikutnya, tentang pembelajaran kontekstual. Mungkin selama ini kita sudah mendengarkan apa itu pembelajaran kontekstual. Di sini saya akan jelaskan pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari dan melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang signifikan. Mengapa saya mengambil tema tentang merangsang daya psikologi sastra anak melalui pembelajaran kontekstual? Karena apa? Mungkin kecenderungan selama ini kita sering mendengarkan, atau saat kita masih kecil dulu, guru-guru kita sering memberi contoh kepada kita yang membuat kita itu tidak mampu langsung
merealisasikan apa yang telah dijelaskan oleh guru kita. Kita masih menerawang dulu apa maksud dari guru, apa maksud yang dijelaskan guru itu. Tetapi apabila kita mengaitkan materi dengan dengan apa yang sesuai dengan konteksnya, maka di situ anak-anak kita tidak akan sulit menemukan sesuatu gagasan yang baru untuk dijadikan sebagai teori ataupun sebagai karya yang akan dihasilkan. Contohnya di sini, anak-anak kita misalnya apabila kita kaitkan dengan pembelajaran kontekstual di sini, yaitu misalnya dalam lingkungan sekolah, mungkin hal yang umum yang bisa kita lakukan yaitu